Assalamualaikum. Hai, kembali lagi di Anfa Voice dan saya An. Bagaimana kabar kalian? Semoga baik-baik saja ya. Kali ini saya akan membawakan kisah horor hantu wanita yang meneror warga kampung. Tapi sebelumnya, buat kalian yang suka dengan video seperti ini, jangan lupa subscribe ya, agar tak ketinggalan video baru dari kami. Sebelumnya, terima kasih. Cerita ini dimulai di sebuah kampung yang bisa dibilang sangat tenang dan tentram. Namun, ketentraman kampung itu mulai terusik saat beredar berita ada sosok hantu wanita yang menghantui salah satu warga di kampung. Sebut saja dia Roni. Tampak Roni yang tengah nongkrong bersama temannya di sebuah warung. Ia menceritakan kejadian yang dia alami saat ia melewati jalan dekat kuburan malam tadi. Ia mengaku ia ditemui sosok wanita berbaju kebaya. Namun anehnya, kebaya yang wanita pakai itu berwarna putih. Roni yang melihat ada seorang wanita sedang berdiri di tepi jalan pun tak merasa curiga dan berinisiatif untuk menghampirinya. Namun, ketika wanita itu ditanyai oleh Roni, wanita itu tak menjawab sepatah kata pun. Tampak wanita itu hanya terdiam sembari menoleh kanan dan kiri, seolah mencari sesuatu. Roni yang saat itu merasa dicampakkan karena pertanyaannya tak satu pun dijawab, berniat melanjutkan perjalanan. Namun tak selang beberapa lama, Roni melangkahkan kakinya. Wanita itu pun mengeluarkan suaranya dan memanggil Roni. "Mas, boleh minta tolong?" ucap wanita itu. Roni pun langsung menoleh ke belakang. Dan betapa terkejutnya Roni ketika wanita itu berubah menjadi wanita yang amat sangat tinggi. Bahkan saking tingginya, Roni sampai mendongak ke atas hingga ia terjengkang. Menyadari bahwa itu bukan manusia, Roni pun tunggang langgang berlari meninggalkan tempat itu. Setelah Roni menceritakan kejadian yang dia alami, Arman yang saat itu memang sedang mendengarkan cerita Roni pun mengungkapkan bahwa ia juga sempat diteror oleh sosok hantu wanita. Sontak, para warga yang saat itu tengah berkumpul di warung itu pun mengaitkan kejadian yang Roni dan Arman alami ada sangkut pautnya dengan penemuan mayat wanita yang tempo hari menggemparkan kampung. Jadi sebelum adanya berita teror hantu wanita, ternyata sebelumnya di kampung itu digegerkan oleh penemuan sosok wanita tanpa busana tergeletak tak bernyawa di semak-semak di pinggir sawah. Salah satu warga pun menduga bahwa wanita itu adalah seorang sinden. Hal itu terlihat dari mayat wanita yang masih menggunakan sanggul. Namun sayangnya, tak ada satupun warga yang mengenali jasad wanita itu. Salah satu warga pun menghubungi pihak berwajib dan melaporkan penemuan jasad di kampungnya itu. Singkat cerita, setelah dilakukan penyelidikan, ternyata jasad wanita itu adalah korban pemerkosaan serta pembunuhan. Namun, karena identitas yang tidak diketahui, akhirnya jasad wanita itu pun dimakamkan di pemakaman kampung itu. Singkat waktu, kabar tentang kejadian yang dialami oleh Roni dan Arman pun kini menyebar di kampung itu. Hal itu membuat sebagian warga enggan keluar malam karena takut. Hingga pada suatu malam, ada 4 orang pemuda yang tengah asik nongkrong. Sebut salah satu pemuda itu Randy. Randy dan temannya yang memang tak percaya dengan berita itu pun asik nongkrong di tepi jalan sembari bermain gitar. Hingga tiba-tiba Randy kebelet kencing. "Bro, siapa yang mau ikut kencing?" ucap Randy kepada temannya. Randy pun beranjak mencari semak-semak. Sembari menoleh kanan dan kiri, Randy mengawasi jika ada orang yang lewat. Tiba-tiba, dari kejauhan Randy melihat ada seorang wanita tengah berjalan ke arahnya. Spontan,
Randy yang tengah kencing pun membalikkan badannya. Dan saat Randy sudah selesai, ia pun kembali menoleh ke arah wanita yang sebelumnya ia lihat. Namun anehnya, wanita itu sudah tak ada. Dan betapa terkejutnya Randy saat ia hendak kembali kepada teman-temannya. Muncul sosok wanita dengan muka pucat tepat di depan muka Randy. Randy yang kaget pun langsung berlari sekuat tenaga meninggalkan tempat itu. Ketiga teman Randy yang melihat Randy berlari pun meneriakinya. "Woi Ren, mau kemana?" ucap salah satu teman Randy. Sejak kejadian itu, kini para pemuda kampung pun tak berani lagi nongkrong seperti malam-malam sebelumnya. Ya, setelah Randy menceritakan pengalamannya bertemu dengan hantu wanita tempo hari kepada temannya. Semakin hari kampung itu menjadi semakin mencekam dengan adanya teror hantu wanita. Setiap pagi, ada saja warga yang mengaku telah diteror hantu wanita itu. Para warga menjadi semakin resah dan ketakutan. Mereka bertanya-tanya, apa sebab hantu itu meneror kampungnya. Hingga pada suatu hari, tampak ada salah satu warga dengan tergesa-gesa berlari menghampiri warung kopi. Sebut saja dia Darman. Ron, tadi malam hantu wanita itu menyambangi rumahku, ucap Darman sembari terengah kepada Roni. Ya, saat itu memang seperti biasa, Roni tengah ngopi di warung. Darman pun menjelaskan kronologi saat hantu wanita itu menyambangi rumahnya. Dan betapa terkejutnya Roni. Menurut penuturan Darman, hantu wanita itu meminta tolong. Sontak Roni pun kebingungan. Mungkin si hantu minta didoakan, Ron. Dan mungkin benar prasangka warga sini kalau hantu yang meneror kampung kita itu jelmaan wanita tanpa identitas yang dikubur di kampung kita, Ron, celetuk pemilik warung. Iya, Ron, kan memang semenjak dimakamkan mungkin keluarganya gak mengirimkan doa karena disangkanya belum meninggal, ucap Darman. Mendengar itu Roni pun terdiam. Tak selang beberapa lama, Roni mengajak Darman ke rumah pemuka agama di kampungnya. Ia menceritakan semua yang dialami Darman. Hingga para warga kampung pun sepakat untuk mengadakan tahlilan 7 hari untuk mendoakan wanita yang tempo hari dimakamkan di kampung mereka. Benar saja, dari malam 1 hingga ke-7 acara tahlilan itu, tak ada satupun warga yang mengaku diteror si hantu wanita lagi. Dan pada malam setelah 7 hari acara tahlilan, Roni yang istrinya tiba-tiba demam menyuruhnya untuk membelikan obat ke apotik. Kira-kira jam 10 malam, Roni pun mengeluarkan motornya dan bergegas menuju apotik. Lokasi apotik itu berada agak jauh dari kampung Roni. Singkat cerita, sampailah Roni di apotik, dan setelah ia selesai membeli obat, ia pun hendak bergegas pulang. Ron, numpang dong, ucap seorang laki-laki yang tampak dari kejauhan tengah berlari mendekati Roni. Ron, aku nebeng ya, motorku mogok, ucap laki-laki itu lagi. Ternyata laki-laki itu adalah Sudir, sahabat Roni. Roni pun pulang berboncengan dengannya. Di tengah perjalanan, Sudir tiba-tiba bertanya kepada Roni perihal hantu yang meneror kampung. Roni pun menjawab jika hantu wanita itu sudah tak menampakkan dirinya lagi semenjak warga kampung mengadakan acara tahlilan. Namun tiba-tiba di sela perbincangan, ketika motor yang mereka naiki melewati jalan sepi, tiba-tiba Sudir melihat perempuan berbaju putih tengah tengkurap menghalangi jalan mereka. Awas Ron, ucap Sudir. Roni pun sekuat tenaga menginjak rem. Ron, lihat itu, ada orang, ucap Sudir kembali. Perasaan Sudir pun menjadi tak karuan. Ia yakin jika wanita di hadapannya itu bukan manusia.
Namun Roni yang menganggap keadaan kampung sudah aman pun tak merasa curiga. Lantas ia menghampiri wanita itu, berniat ingin menolongnya. Dan ketika Roni memalingkan tubuh wanita itu, betapa kagetnya Roni ketika melihat wajah wanita itu sangat pucat dan tertawa. Roni yang ketakutan pun langsung menaiki motornya dan mengajak Sudir meninggalkan tempat itu. Namun di tengah rasa takut tiba-tiba motornya pun mogok. Kini wanita itu berdiri melayang di depan mereka. Melihat itu Sudir pun mengajak Roni untuk berlari saja. Malam itu pun seketika sangat mencekam, karena perlahan namun pasti sosok wanita itu mendekati mereka. Kira-kira bagaimana nasib Roni dan Sudir? Kenapa hantu wanita itu terus meneror kampung itu? Nantikan kelanjutan cerita ini di video berikutnya ya. Saya An pamit. Sampai jumpa lagi di Anfa Voice berikutnya. Wassalamualaikum.